Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum bid darain amin. Ila anqal wa fardhuhu. Itu kita membahas tentang furudul husli. Kemarin sudah dijelaskan apa saja penyebab-penyebab atau hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Yang kemarin sudah dijelaskan panjang lebar secara terperinci dan beberapa hukum-hukum di dalamnya yang terkait dengan orang-orang yang di dalam atau orang-orang yang harus mandi wajib. Nah, sekarang kita memasuki agar kita mandi kita ini sah, mandi wajib kita ini sah. Artinya sah itu berarti tidak harus mandi lagi. Berarti kalau kita mandinya sudah sah, oke. Sholatnya oke, dan melakukan hal-hal yang semestinya diharamkan atau dilarang, tidak boleh dilakukan karena belum mandi. Itu kalau mandinya sah berarti sudah oke semua, boleh semuanya. Tetapi kalau mandinya tidak sah berarti hal-hal yang dilarang oleh orang yang terkena wajib mandi itu berarti masih tidak boleh karena mandinya tidak sah. Makanya kita harus memperhatikan bagaimana agar kita mandinya sah. Wa farduhu utawi fardune al-ghusl ayil ghusli tegese fardune mandi. Wadus. Syai'ani kurang perkara. Fardunya mandi itu yang harus dilakukan ya. Artinya fardu itu mau tidak mau kalau kita mandi itu melakukan dua masalah ini, dua macam. Wa farduhu syai'ani. Jadi ada dua macam yang harus kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan ketika kita mandi. Apa saja yang kedua dua macam itu? Ahaduhuma utawi salah sijine syai'ain iku niyatu raf'il janabati, niat ngilangi junub. Niat ngilangi janabat lil junubi kaduwe wong sing junub. Awil haidi utawa wong sing kena haid. Raf'il janabati raf'il haidi lil haidi bagi orang yang sedang haid. Ay raf'a hukmihima ay raf'i hukmihi tegese ngilangi hukume madzukira minal haidi madzukira min raf'il janabati lil junub au il haidi ila akhirih, yani fas dan lain-lainnya itu. Artinya begini, ini yang pertama masih pembahasan niat. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan agar kita ini sah mandi kita adalah yang pertama niat. Niat ini kalau kita punya janabat atau dalam kita junub lah istilahnya. Artinya junub kita ini keluar sperma, keluar mani. Atau kita berhubungan suami istri yang kemarin dijelaskan. Nah, ini namanya junub. Nah, kalau junub maka bagaimana? Niatnya raf'il janabah, nawaitul ghusla li raf'il janabati. Ini biasanya kita kalau di sekolahan atau di pondok-pondok itu diajari cara niat mandi itu nawaitul ghusla li raf'il janabati, au li raf'il hadasil akbar. Nah, sudah nanti itu ada perinciannya nanti. Yang jelas yang pertama-tama disebutkan oleh muallif ini adalah raf'al janabah. Kita niat menghilangkan janabah bagi orang yang junub. Atau niat menghilangkan hukumnya haid. Menghilangkan hukumnya haid bagi orang yang haid.
Atau orang yang nifas berarti raf'an nifasi, raf'ah hukmin nifas, menghilangkan hadasnya nifas, menghilangkan hukumnya nifas. Dan seterusnya, tergantung pada mandinya itu mandi apa. Tetapi kalau kita sering belajar atau sering kita dengar yang biasa kita lakukan di pondok-pondok atau di kampung-kampung, itu biasanya nawai suruh selah li raf'il hadasil akbari. Ya tidak apa-apa, nanti ada perinciannya itu. Karena boleh raf'ah hadasil akbar. Dan macam-macam lah, boleh itu. Nah, ini niat yang pertama. Raf'al janabah niatnya. Niat menghilangkan junub. Kalau bagi orang yang junub, ini terus atau orang yang haid berarti niatnya menghilangkan haid. Atau orang yang nifas berarti niat mandinya adalah untuk menghilangkan nifas dan seterusnya. Ini boleh yang pertama. Au niatu adai fardil ghusli utawa niat nekani fardul ghusli. Jadi nawaitu fardul ghusli. Nawaitu ada fardil ghusli. Boleh. Jadi kalau kita mandi kemudian kita niat nawaitu ada fardil ghusli. Itu boleh. Tapi sekali lagi niat itu sebagaimana yang sudah dijelaskan panjang lebar dahulu dalam bab niat, mahalluhu fil qalbi, niat itu adanya dalam hati. Dalam hati, jadi hati yang harus ada tadi niat menghilangkan raf'al janabah, apakah raf'al haid, apakah raf'an nifas dan seterusnya, atau niat ada fardil ghusli. Ini semuanya di hati. Adapun tadi yang dicontohkan nawaitu kita ucapkan dengan lisan kita, itu adalah sifatnya sunnah menurut mazhab kita Syafi'i. Sunnah, karena kata mazhab Syafi'i itu bahwa an-nutqu bil lisan mustahab li'annahu yusa'idul qalb. Jadi ketika kita mengucapkan lisan ini mengucapkan niat itu, kemudian hatinya itu tinggal mengikuti saja. Jadi lisan itu membantu apa yang ada dalam hati. Kalau misalkan lisannya saja, hatinya tidak sah. Tapi kalau misalnya lisannya itu tidak ngomong, tidak berbunyi nawaitu, tetapi hatinya niat, sah. Karena niat itu tempatnya di hati. Adapun lisan mengucapkan niatnya itu adalah sunnah hukumnya. Jadi kalau hatinya tidak, hanya di lisan saja, nggak sampai ke hati, hatinya nggak mengiyakan tadi niat raf'il janabah atau raf'al haid atau ada fardil ghusli, artinya tidak, maka mandinya tidak sah. Tetapi kalau lisan tidak mengucapkan, tapi hatinya ada ini tadi niat raf'al janabah bagi orang yang junub atau raf'al haid bagi orang yang haid atau raf'al nifas bagi orang yang nifas misalnya dan seterusnya, atau niat ada fardil ghusli di hatinya, maka sah meskipun mulutnya tidak mengucapkan kalimat niat atau kata niat. Ini sudah dijelaskan pada bab yang pertama dalam bab wudu itu. Jadi niat itu tempatnya di hati. Adapun perinciannya seperti tadi. Nah, terus auraf'a hadasin utawa niat ngilangi hadas. Nah, ini yang apa? Raf'i hadasin. Niat raf'i hadasin. Bukan raf'a. Raf'i hadasin. Utawa niat ngilangi hadas. Ini. Awit toharoti utawa niat toharo sesuci anhu saking hadas misalnya. Niat toharo anil hadas.
Au ada ghusli utawa niat nekani atau melaksanakan mandi. Niat ada ghusli. Maka ini semuanya boleh. Mau niat rafa hadasil akbar, mau rafa hadasin, pokoknya boleh. Meskipun misalnya niatnya saya niat dalam hati nih ya, dalam niat saya niat menghilangkan hadas tok tanpa ditambahi dengan hadasil akbar misalnya. Ini juga sah, boleh. Karena apa? Karena korenahnya mandi, yang namanya mandi itu ya dari hadas akbar. Jadi nggak perlu akbar juga nggak boleh. Tapi lebih bagusnya ya dikasih kalimat akbar. Supaya tidak ada prasangka yang lain istilahnya, menimbulkan makna yang lain. Tapi boleh. Karena kalau yang hadas itu yang bisa dihilangkan dengan mandi ya hadas besar. Jadi kalau misalnya menyebutkan rafa hadin, saya menghilangkan hadas dengan mandi ya sudah cukup, karena korenahnya bahwa mandi itu ya menghilangkan hadas besar. Itu boleh. Tapi ya bagusnya supaya kita tidak sak atau tidak menimbulkan hal-hal yang lain, maka ya raf'al hadasi toh itu enggak berat juga. Tapi meskipun begitu, kalau misalnya hanya niat menghilangkan hadas saja boleh. Atau niat bersuci dari hadas juga boleh. Nah, kita mandi niatnya saya mandi niat menghilangkan atau bersuci dari hadas. Ini juga boleh. Wa kadzalan kiyo mengkono oleh ada ghusli rafil hadas toharo anhu. Al ghuslu utawi niat mandi li sholati krono sholat, atau juga boleh niatnya itu niat mandi untuk melakukan sholat. Nah, misalnya niat mandi untuk melakukan sholat, ini al-ghuslu lis sholati, saya mandi untuk melakukan sholat, ini juga boleh. 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 Jadi wakada al-ghuslu lis sholat, saya ingin mandi untuk sholat, boleh niat begitu. Lalu ghuslu fakot ora kok niat adus tok, fakot mongko bloko, artinya mongko cukup. Artinya kalau kita niat mandinya itu dengan mengucapkan hatinya mengucapkan kita mandi untuk sholat, itu nggak apa-apa, boleh. Tetapi kalau niatnya saya niat mandi tok tanpa ada kalimat lis sholah, untuk sholat, ini nggak boleh, nggak cukup. Ini diterangkan oleh Al-Imam Ali Syabromi Malasi begini, antara kenapa kalau kita mandi untuk sholat itu boleh niat begitu. Tapi kalau niatnya mandi saja tanpa ada embel-embel untuk sholat, ini kan nggak boleh tadi. Bedanya apa? Nah, kata beliau, li'annahu in urida bil ada'i ma'nahu syar'i wa huwa fi'lul ibadah fi waqtihal muqaddari laha syar'an la yasihhu li'annal ghusl la waqta lahu muqaddar syar'an wa in urida ma'nahu lughawi wa wal fi'lu sawa niyatul ghusli. Ini wa yujabu bi annal ada la yusta'mal illa fil ibadah. Jadi kalau wudu li sholah itu boleh. Kita niatnya mandi untuk sholat, itu boleh. Tapi kalau niat mandi saja tanpa ada embel-embel sholat, maka tidak cukup. Tetapi apa bedanya? Kalau ini bedanya jelas, dia mandi untuk sholat, berarti kan mandinya itu untuk memperbolehkan untuk dia melakukan sholat. Kalau mandi untuk melakukan sholat agar sholatnya boleh, kan sebelum mandi dia nggak boleh sholat, maka mandinya sudah barang tentu itu mandi wajib. Karena kalau orang punya junub, punya hadas besar, kan nggak boleh sholat itu kecuali dengan mandi. Maka ketika niat mandi,
untuk melakukan sholat berarti tidak ada lain bahwa mandinya itu adalah bersuci dalam rangka bersuci mandi wajib istilahnya. Karena ada embel-embel sholat. Beda dengan al-ghuslu tok. Kalau al-ghuslu tok, misalnya kita mandi tok itu enggak ada yang mandi macam-macam. Mandi sunnah, ada mandi wajib, ada mandi tabarrud misalnya kan. Itu macam-macam, maka tidak bisa dibedakan. Tetapi kan ada juga tadi ada il-ghusli misalnya. Ada ifardil ghusli, ada il-ghusli misalnya. Kan sama itu misalnya. Mendatangi fardul ghusli misalnya. Ya ini tetap beda katanya. Soalnya kalau misalnya kata beliau, kalau memang ada il-fardil ghusli itu, kalau niatnya ada il-ghusli, ini niat melakukan mandi biasanya itu kalau melakukan mandi ini tidak ada lain adalah untuk memperbolehkan agar apa yang dilarang oleh syariat bagi dia itu kemudian dia melakukan mandi. Tapi kalau niatnya hanya mandi saja, nah maka tidak ada makna tersebut secara syariat. Gitu. Karena mandi bisa saja mandi biasa atau mandi yang lain atau mandi yang lain kan nggak ada waktu-waktunya. Boleh saja pagi, boleh saja sore, duhur, kapan saja tidak ada waktunya. Tetapi kalau ada il-ghusli, ada fardil ghusli itu, ini sama saja, maksudnya kayak tadi, ketika seseorang itu ketika ada il-ghusli ya sebelumnya nih, ada bukan ada fardi. Ada il-ghusli kan tadi boleh. Ada il-ghusli. Bedanya antara ada il-ghusli dengan al-ghusli. Kalau ada il-ghusli, ada itu biasanya kalau dia niat untuk melaksanakan mandi, ini ada identik dengan ada makna lain secara syara yang terkait dengan waktu. Ada perkiraan waktu. Kalau mau mandi, niat mandi saja, nggak ada kalimat adanya. Ini boleh kapan saja, nggak terkait dengan waktu. Ini maksudnya yang tidak dijelaskan oleh Imam Ali Syibro Milisi. Jadi itu bedanya. Kalau kita niat ada il-ghusli boleh. Tapi kalau niatnya mandi tok tidak boleh atau tidak cukup. Alias kalau niatnya cuma saya niat mandi tok, nggak ada embel-embel yang lain, tidak didahului dengan ada il-ghusli, juga tidak setelahnya tidak dikatakan al-ghuslu lis shalah, tidak. Maka kalau niatnya cuma niat mandi saja tidak sah, tidak cukup. Sebab kalau al-ada, kalau namanya ada itu kan istilah ada itu dalam istilah bahasa Arab ya, ini dalam bahasa Arab. Kalau yang namanya ada itu istilah bahasa Arab itu mengandung makna ibadah. Karena ada itu ada adaan, ada qodaan. Jadi kalau ada itu ada atau mengandung makna syar'i. Artinya apa? Kalau ada berarti niatnya adalah ibadah. Kan ada tuh mesti ada kita ini kalimat loh ya, kalimat nih lafaz ada. Makanya ini bahasa Arab. Jadi kalau niatnya ada itu berarti secara syar'i mendatangi ibadah. Artinya bagaimana ada il-ghusli berarti ibadah yang berupa mandi. Kalau ibadah yang berupa mandi berarti tidak masuk tuh yang lain, mandi-mandi yang biasa, artinya mandi yang kebiasaan biasa untuk supaya seger, supaya terasa dingin, supaya terasa segar gitu kan. Nah, itu beda. Karena kalimat ada itu dalam istilah syara itu identik dengan yang namanya ibadah. Nah, gampangnya begitu. Makanya kalau niatnya ada il-ghusli boleh. Tapi kalau niat al-ghuslu tok, hanya al-ghuslu tok tidak boleh. Kenapa? Karena nggak ada unsur ibadahnya di situ. Ini dalam istilah bahasa Arab. Tapi yang jelas, ini niat-niat seperti ini digambarkan oleh mu'allif ini supaya kita jelas. Tapi yang niat seperti ini ya boleh dikatakan ini hanya penjelasan tentang masalahnya. Tapi kalau kita ya insya Allah niatnya raf'il hadasil akbar, sudah jelas itu. Atau niat mandi wajib misalnya, ya nggak apa-apa, boleh.
Atau apa sholat apa tadi apa tidak dilarang sholat atau dilarang yang lainnya, kemudian lah dengan cara mandi itu supaya bersuci untuk bisa melakukan hal-hal yang dilarang, nah, misalnya. Ya itu maksudnya kan seperti itu. Tapi kalau yang sudah pernah tahu, pernah ngaji, ya, pernah belajar, ya mesti kebanyakan itu ya niatnya nawaitu ghusla bi raf'il hadasil akbar. Misalnya itu lebih bagus lagi. Jadi ini tadi diperinci niat-niat yang boleh apa saja, yang tidak boleh apa saja. Tapi kalau hanya saya niat mandi tok, nggak ada kalimat ada, juga tidak ada kalimat setelahnya litoharo, misalnya nggak ada bersuci, kalimat bersuci yang unsurnya adalah ibadah, maka tidak ada. Karena mandi wajib itu termasuk ibadah. Mandi wajib itu adalah ibadah, karena termasuk daripada toharoh, bersuci. Nah, bersuci untuk melakukan ibadah ya ibadah. Karena itu termasuk daripada bagian dari wasilahnya. Kita nggak bisa sholat kalau nggak melakukan mandi itu. Kita tidak bisa membaca Al-Quran kalau tidak mandi itu. Maka mandi itu merupakan bagian daripada ibadah. Mandi wajib itu. Makanya kalau kita mandi, ya usahakan mandi kita ini ada kalanya mandi wajib atau mandi yang sunnah. Ini harus diketahui. Supaya kita ini mandi tidak rugi. Kita mandi tidak rugi. Kan kenapa tidak rugi? Ya karena mandi kita menghabiskan air banyak satu. Bukan hanya air, nanti ada listriknya di kamar mandi. Kemudian sanyonya yang ini. Kan kalau mandi kan butuh macam-macam, ada sabunnya, ada macam-macamnya lah itu. Maka itu kan kalau kita mandinya nggak dapat apa-apa itu rugi. Maka harus kita usahakan bagaimana kita mandi itu harus mendapatkan pahala. Ada kalanya mandi kita itu karena mandi wajib atau mandi kita mandi apa namanya? Mandi sunnah. Nah, mandi sunnah ini banyak dijelaskan oleh para ulama. Mandi sunnah itu ketika kita misalnya bau badan tidak enak. Kemudian kita mandi dengan niat menghilangkan bau badan, menghilangkan kotoran. Karena menghilangkan kotoran, menghilangkan bau badan itu juga termasuk anjuran syariat. Disunahkan kita menghilangkan. Maka ketika mandi kita niatnya seperti itu juga nanti berarti mandi kita sunnah. Jangan lupa ada niatnya. Setiap mandi juga ada niat agar kita mandinya tidak sia-sia. Sudah rugi banyak, mengeluarkan banyak, tapi tidak dapat apa-apa. Atau misalnya kita nggak ada bau, nggak kotor, nggak apa. Tapi kita mau mendatangi pengajian. Nah itu juga disunahkan mandi. Atau kita mau berkumpul dengan ada pertemuan apalah misalnya. Kemudian kita mandi dulu. Ini juga sunnah. Nah itu sunnah. Kita mau menghadiri pengajian atau apa namanya menghadiri pertemuan, perkumpulan supaya tidak bau, istilahnya tidak mengganggu orang lain dengan bau kita, misalnya dengan mandi itu, maka mandi kita itu hukumnya sunnah. Dan banyak sekali. Kita mau sowan, kita mau bertemu dengan siapa, misalnya orang yang alim, misalnya orang yang terhormat, orang yang alim, orang yang ini, nah, kita juga mandinya kita itu sunnah. Makanya kita harus tahu. Nah ini supaya mandi kita nggak rugi, nah, sudah mandi kita ini nggak rugi. Kemudian kalau mandi Jumat sih ya jelas itu biasanya mandi Jumat. Tapi mandi-mandi yang biasa jangan hanya cuma mandi kebiasaan sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa, rugi kita. Makanya harus dibedakan. Jadi mandi kita itu betul-betul memang ada manfaatnya bagi diri kita. Baik di dunia ini yang berupa berarti menghilangkan kotoran, menjaga kebersihan, dan lain-lainnya, kita juga di akhirat mendapatkan pahalanya. Makanya niat sampai diatur sedemikian rupa. Tapi kalau mandi wajib jelas cara-caranya. Kenapa? Karena supaya mandinya sah itu bagaimana. Kan kadang tidak tahu atau malah ragu bagaimana caranya. Lagi ini cara niatnya itu seperti tadi yang disebutkan. Wajibulan wajib.
Apa yakuna yen to ana apa niatun niat ana iku makrunatan dibarengaken bi awalihi kelawan kawitane ghusl ayil ghusli tegese kawitane mandi. Nah, niat itu kapan tadi? Yang niat raf'al hadas atau niat raf'al janabah atau raf'al haid atau raf'al nifas atau raf'al ilah semacam-macam tadi niat ada fardil ghusli atau niat raf'al hadas semuanya tadi yang dijelaskan tadi kapan itu? Nah, niatnya itu makrunatan bi awwalihi. Harus dibarengkan pada sentuhan pertama air menyentuh pertama dari anggota badan kita. Makrunatan bi awwalihi. Ini pertama niatnya. Nah, jadi niatnya itu apa namanya? Disertakan atau berbarengan dengan pertama air menyentuh anggota badan, menyentuh tubuh kita. Di mana? Yang paling bagus dari atas. Nanti ada yang sunnah itu bagaimana tata cara atau adab-adab mandi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nanti ada tata caranya, kesunahannya, dari mana dimulainya, atau bagaimana caranya mandinya itu. Tapi yang jelas ini kita hanya membahas dua hal yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau dalam mandi ini dua hal tidak dilaksanakan, berarti mandinya tidak sah. Yang pertama itu niat. Dan tata cara niat tadi sudah disebutkan, dan kapan waktunya niat, yaitu makrunatan bi awwalihi. Harus disertakan berbarengan dengan pertama kali air menyentuh anggota badan kita. Karena kan dari definisi niat itu, kostuse makrunatan muktarinan bi fi'lih. Artinya niat itu ya menyengaja atau ya menyengaja melakukan sesuatu disertakan dengan pekerjaannya itu. Jadi barengan itu pas. Pertama kali air menyentuh anggota badan kita. Yakni negesi sapa musannif kelawan dawuh awalihi bi awalihi negesi bi awwali maghsulin kelawan kawitane perkara kang dibasuh minal badani saking badan. Ya tadi yang saya sebutkan dari pertama kali anggota badan yang terkena air. Walau min asfali senajan al maghsuliku min asfali saking ngisore badan anggota badan yang paling pertama. Pertama air menyentuh itu adalah anggota badan yang paling bawah misalnya. Tetap niatnya ya di situ. Ketika air menyentuh anggota badan yang paling bawah. Kalau ini walaupun misalnya, nah gitu loh. Ini contoh. Ini hanya ghoyah namanya. Itu artinya kapan niatnya itu? Pokoknya ketika pertama kali air itu menyentuh anggota badan kita. Kapan itu? Ya pokoknya kapan saja. Yang penting waktu air menyentuh awal pertama kali menyentuh badan kita. Kalau dari atas. Kalau di bawah gimana? Ya nggak apa-apa. Meskipun di bawah nggak apa-apa. Misalnya karena dingin sekali atau apa, akhirnya yang dibasuh dari bawah dulu misalnya. Ya tidak apa-apa, boleh. Yang penting dari air pertama menyentuh anggota badan kita. Itulah niat empatnya. Atau kita niatnya itu di situ. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu niat, maka bagaimana seterusnya? Falau nawa. Moko lamun niat sapa wong sing wajib mandi. Niate ba'da ghusli juz'in ing dalam sawise ngedusi juz. Ya, juz. Ba'da ghusli juz'in dari badannya wajib mongko wajib apa i'adatu ghuslihi apa baleni ngedusi juz. Nah, sekarang kalau misalnya kan tadi dijelaskan kalau niatnya itu pada pertama kali air menyentuh anggota badan kita yang mana saja pokoknya. Walaupun yang di bawah juga bagian paling bawah kaki misalnya. Juga niatnya di situ. Nah, sekarang kalau misalnya ini lau nawa ba'da
ghusli juz'in, kita sudah gebyur air ini ke badan kita, ternyata belum niat. Nah, gitu. Atau niatnya ketika air sudah sampai di sini, di badan ini, di tengah-tengah, di perut atau di apa pokoknya lah. Yang atas sudah terbasuh tapi belum niat. Niatnya baru ada di tengah. Atau ketika di bawah, sedangkan sini udah basah nih, udah digebyur. Niatnya pas waktu ada airnya mengalir di badan, di tengah-tengah badan ini, atau di bawah, karena air kan dari atas misalnya, ngebutnya dari atas kemudian turun ke bawah. Belum niatnya ketika ya tadi nggak pertama kali belum yang dari kepala itu, ternyata di badan aja atau di pundak atau apalah misalnya. Maka niat yang seperti itu ya sah saja boleh, tetapi yang dihitung sah dari mandi itu sejak niat itu di mana? Kalau di pundak berarti di pundak, kalau di perut berarti di perut, kalau di kaki berarti di kaki. Artinya yang kepala yang sudah diguyur dengan air belum dihitung mandi, harus diulangi lagi. Harus diulangi lagi. Nah, ulangi laginya tanpa niat karena tadi sudah niatnya di pas waktu di pundak atau di perut atau di air sampai di kaki. Nah, itu maka tidak apa-apa, mandinya boleh sah. Tetapi tadi yang sudah diguyur dengan air, sudah basah kuyup dengan air, kan belum ada niatnya, maka harus diulangi lagi. Nggak dianggap ini. Harus diulangi lagi. Tapi tadi yang dianggap adalah mulai sejak kapan itu niat. Kalau pas waktu niatnya itu waktu digebyur ini, membasuh pundak ini atau lengan atau apa pokoknya lah itu. Berarti yang sudah digebyur di kepala itu harus diulangi lagi. Itu ini maksudnya falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatu ghuslihi. La walau nawa lamun kok niat sapa wong sing mandi, wong sing wajib. Niat raf'al janabati ing niat janabat. Kayak tadi kan dijelaskan. Jadi ada niat janabat, ada niat rafil janabat, niat rafil hadas, niat macam-macam. Nah, ini ada orang niat menghilangkan junub, janabah. Kalau ada orang niatnya itu menghilangkan janabat. Niatnya sudah rafal janabah wa ghusala lan basuh sapa wong sing mandi, basuh ba'dul badani sebagian badan. Kalau ada orang sudah niat menghilangkan junub, kemudian membasuh cuma sebagian badannya saja. Sebagian, ada kalanya kepalanya doang, atau kakinya doang, pokoknya sebagian dari, bukan semua tubuhnya lah, semua anggota badannya tidak, tapi sebagian. Atau tangannya doang, atau pokoknya tidak semuanya, sebagian. Nah, setelah membasuh sebagian, suma nama nuli turu sapa wong, mandinya belum tuntas lah istilahnya, baru kepala doang atau apa, kemudian dia tidur. Setelah tidur fastaiqadha tumuli ngelilir tangi, ngelilir sapa wong sing wudu mau, wong sing adus. Wa arada lan ngarepaken sapa wong ngarepaken ghuslal baqi ing membasuh kekeranane yang belum dibasuh. Tadi kan kalau misalkan kepala berarti kan tinggal sisa badan nih, dari mulai sini misalnya sampai ke bawah karena kepala sudah dibasuh. Berarti sisanya mau membasuh sisanya ini setelah tidur. Nah, setelah tidur. Maka gimana? Lam yuhtaj mongko atau lam yahtaj mongko ora butuh sapa wong ila i'adatin, atau lam yuhtaj ora dibutuhi apa ila i'adatin, boleh-boleh saja ini nahwu. Lam yahtaj mongko ora butuh sapa wong ila i'adatin niati maring baleni niat. Boleh saja, itu namanya nahwu. Nah, jadi kalau ada orang niat menghilangkan junub, ya pokoknya mandilah, mandi menghilangkan junub, menghilangkan janabat, menghilangkan hadas apa. Belum tuntas, baru kepalanya doang. Belum tuntas. Ada kalanya nih disengaja atau tidak sengaja, yang jelas mandinya separuh-separuh, nggak tuntas semuanya.
terus tidur. Wah, setelah itu tidur. Nah, setelah tidur, bangun tidur mau meneruskan mandinya yang tadi belum kena air, yang belum kena air, belum dibasuh dengan air, mau diteruskan lah misalnya, mau diteruskan. Nah, kalau mau diteruskan gimana? Boleh, nggak apa-apa. Terus gimana? Niat lagi nggak? Nggak perlu niat, nggak perlu niat, langsung saja. Karena mandi ini kalau menurut mazhab kita Syafi'i tidak harus terus-terusan. Artinya tidak diwajibkan mualah. Nah, tidak diwajibkan mualah. Jadi kalau mau dicicil juga nggak apa-apa, boleh. Tetapi tetap saja, maksudnya dia dalam keadaan hadasnya belum hilang. Jangan kemudian baru separuh, kemudian berarti dia sudah belum, karena yang lain kan belum. Yang lain anggota badan yang lain kan belum kena air. Maka tetap hadasnya itu belum hilang. Hanya dalam hukum mandinya dia itu boleh sah, dicicil. Nah, istilahnya. Kan mungkin karena dingin banget misalnya, atau misalnya itu kan biasanya begitu. Dicicil dulu lah ini. Kalau untuk tidur sudah ngantuk banget misalnya, ya udah dicicil dulu yang mana. Nah, itu boleh. Nanti habis tidur diteruskan. Kalau sudah diteruskan itu nggak perlu niat lagi, langsung saja. Ini maksudnya. Jadi pembahasan niat ya seperti itu. Jadi boleh saja ini keringanan bagi kita. Jadi kalau misalkan terlalu atau airnya sedikit, nanti bahkan ada air lagi misalnya, dan tidak tergesa-gesa juga. Misalnya kan orang misalkan ada di tempat lain, tempat ronda, itu ada airnya cuma sedikit. Sementara itu malam-malam dia mimpi misalkan bangun malam, ternyata airnya cuma sedikit. Ya gunakan seadanya misalnya. Terus tidur lagi, subuh bangun lagi ke musola atau ke masjid misalkan, neruskan mandinya di sana atau di rumah, atau bisa. Jadi bisa dicicil istilahnya, boleh-boleh saja. Malah itu bisa menghilangkan kemakruhan daripada tidur dalam keadaan junub. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau kita, kata Rasulullah kan dulu untuk menghilangkan supaya tidur tidak dalam keadaan junub itu ya kita berwudu istilahnya, untuk meringankan supaya tidak terkena hukum makruh. Oleh para ulama dicetuskan begitu. Lah ini kalau mandi gimana? Kalau sebagian ya sudah nggak apa-apa, itu menghilangkan kemakruhan tidur dalam keadaan junub. Boleh dicicil, boleh. Atau biasanya kan begitu malam-malam misalnya, pokoknya keadaannya sesuai dengan keadaan kondisinya masing-masing lah. Tapi yang tetap yang paling bagus ya langsung, yang paling bagus. Jangan dicicil begitu, orang ibadah kok dicicil istilahnya. Kayak kredit aja dicicil. Langsung saja yang paling bagus. Tapi kalau toh memang keadaannya mengharuskan seperti itu ya tidak apa-apa, sah-sah saja. Boleh, dan tidak harus niat naik karena sudah niat tadinya. Yang pertama itu. Kenapa? Ya karena mandi itu tidak harus mualah, tidak harus terus-terusan dilenteng. Itu. Nah, oleh karena itu jelas dalam masalahnya supaya kita paham, supaya kita jelas. Ya, ini kita akan masuki pada rukun yang kedua, wasaniha ta'mimun. Saya kira saya cukupkan di sini, nanti insya Allah untuk yang kedua kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang kita baca, yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, menjadikan hidup kita barokah, ilmu kita barokah, harta kita barokah, keluarga kita barokah, anak cucu kita juga barokah, waktu kita barokah, semuanya penuh dengan berkah. Dan mudah-mudahan kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadikan ini menjadi pintu selamat bagi kita menuju akhirat yang akhirnya nanti husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam bishawab.